Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Maulana Abiyu NIM 192110017 kelas PBSI semester 3A. Saya ingin mengumpulkan tugas video prosa lama, tugas dari Pak Daru. Pengertian menurut KKBBI, prosa merupakan karya sastra karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Salah satu jenis prosa yang saat ini masih kita dengar adalah prosa lama. Pengertian prosa lama adalah prosa yang hidup dan lahir dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Isi prosa lama bersifat nasihat, moral, ajaran, agama, pendidikan, adat, dan cara berlisan oleh yang terikat oleh aturan tersebut. Definisinya, prosa lama juga dapat diartikan sebagai suatu karya sastra atau karangan bebas yang berasal dari ungkapan ekspresi yang imajinatif sang pengarang yang masih pekat akan budaya tradisional, sehingga gaya bahasa prosa lama biasanya memiliki kekhasan, yaitu gaya bahasa yang masih berlatarkan zaman kerajaan dalam penyebarannya. Prosa ini termasuk ke dalam tradisi lisan karena kebanyakan disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut hingga tersebar ke seluruh kalangan masyarakat. Hal ini terjadi sebab prosa lama berkembang sejak zaman dahulu kala, saat masyarakat belum mengenal aksara, meskipun ada beberapa prosa yang sudah berbentuk tulisan, namun jumlahnya masih sedikit. Teman-teman yang melihat video saya jelaskan karakteristiknya ya teman-teman, sama Pak Daru. Karakteristiknya adalah dalam prosa lama, yaitu yang paling mudah dikenali dari prosa ini bersifat statik karena belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Akibatnya prosa lama mengalami penyebaran yang lambat. Prosa lama biasanya lebih imajinatif dibandingkan dengan prosa baru, sehingga prosa lama cenderung bersifat fantasi. Prosa lama mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Hal itu terjadi karena kebudayaan menulis atau mengenal aksara berkembang pada dua zaman tersebut. Nama pengarang prosa lama pada umumnya masih anonim, sebab prosa tersebut tersebar ketika masyarakat rata-rata belum mengenal tulisan. Dan prosa lama juga memiliki dua unsur, yaitu unsur pembangun, maksudnya yaitu unsur intrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam cerita seperti tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Unsur yang paling mudah dilihat dari prosa lama adalah biasanya prosa lama memiliki latar dan tokoh terhubung dengan kerajaan, meskipun tidak semua prosa lama selalu berhubungan dengan kerajaan.
Selain unsur intrinsik, prosa lama juga memiliki unsur ekstrinsik. Hal-hal yang dapat mempengaruhi cerita dari unsur ekstrinsik yaitu keyakinan, pandangan hidup, sikap, subjektif, dan psikologi. Salah satu unsur ekstrinsik yaitu menonjol dari prosa lama adalah unsur keyakinan. Unsur keyakinan terdapat dari cerita prosa lama biasanya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu, Buddha, Islam, sehingga nilai-nilainya atau pesan moral masih berkaitan dengan kedua budayaan tersebut. Dan itu pun prosa lama bersifat statis, artinya memiliki pola-pola kalimat, ungkapan dan tema cerita yang sama yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan masyarakat yang cenderung lambat kala itu. Kedua, diferensi yang sedikit karena prosa lama cenderung memiliki ikatan unsur-unsur yang sama, dipengaruhi unsur yang serupa. Tiga, prosa lama bersifat tradisional, yaitu selalu menampilkan kalimat-kalimat yang sama dalam cerita-cerita berlainan. Prosa lama hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak diketahui secara pasti siapa pengarang, anonim, sehingga dianggap memiliki bersama. Hal tersebut disebabkan prosa lama diceritakan secara turun-temurun melalui lisan dan bukti otentik terkait tulisan sulit ditemukan. Tidak memperhatikan sejarah atau nomor 5, tidak memperhatikan sejarah atau perhitungan waktu sehingga alur cerita sulit dipahami. 6. Bahasanya masih tradisional dan bersifat klise karena dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Buddha yang sulit dipahami. Prosa lama bersifat istana sentris, yaitu selalu mengisahkan sebuah kerajaan, pemerintah, istana, serta orang-orang bawahan. Prosa lama pada umumnya disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut. Meskipun ada beberapa prosa lama yang sudah disampaikan dalam bentuk tulisan. Bersifat khayal atau fantasi, tokoh yang terlibat dapat berupa manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan. Memiliki amanat dan pesan yang ingin disampaikan. Jenis-jenis prosa lama yaitu prosa lama memiliki beragam jenis. Unsur pembangun cerita pada setiap jenis prosa lama memiliki perbedaan menonjol ataupun penjelasannya adalah sebagai berikut. Hikayat. Hikayat merupakan prosa lama yang bersifat cerita fiktif menggambarkan keperawanan dan kesaktian dari tokoh yang diceritakan. Prosa ini menunjukkan perjuangan tokoh beserta kehebatan-kehebatan yang tidak masuk akal. Karangan ini pada umumnya memiliki amanat yang khas ditunjukkan untuk membakar semangat juang pembaca. Fungsi hikayat secara umum adalah sebagai sarana hiburan atau pelipur lara, pembangkit semangat, dan biasanya hikayat dibacakan secara usaha meramaikan suatu pesta. Sama dengan karya sastra lainnya, hikayat memiliki unsur yang mutlak. Ada beberapa unsur tersebut antara lain latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Hikayat yang paling terkenal dan tidak asing bagi Anda salah satunya adalah hikayat Hangtuang yang menceritakan tentang kesetiaan dan kehebatan seorang laksana yang bernama Hangtuang. Melalui hikayat Hangtuang dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang menonjol
Sebuah hikayat adalah cerita yang fantastik. Itu saja, nanti di komen di bawah kalau teman-teman bertanya. Terima kasih teman-teman dan Pak Daru sudah melihat tugas saya di YouTube tentang tugas apresiasi prosa lama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.